Aset apa? Propertinya terpukul. Orang rumah ini kan orang semua stay di rumah nggak mau bisnis properti. Ruko-ruko tutup, rumah-rumah dijual, jadi investasi properti jadi nggak meyakinkan. Jadi artinya apa? Uang 10 juta ini dari 100 juta uang yang ada, 10 juta masuk investasi akan masuk ke gold, paper asset, dan others. Sebelumnya mungkin dari 70, 20, 10, mungkin yang masuk ke saham itu cuma 3 juta dari 100 juta uang yang ada. Cuma karena sektor ini mati, ujungnya yang masuk ke paper asset lebih banyak. Itulah yang membuat harga saham naik. Karena yang membuat harga saham naik, balik lagi adalah capital inflow. Capital inflow adalah masuknya uang sini ke sini, ke sini, ke sini. Itu yang membuat bisnis bertumbuh. Menariknya lagi, di era stock market 2.0, bursa saham bukan cuma di Indonesia, itu go to next level. Di mana di Indonesia contohnya para artis-artis itu meminta para followernya untuk yuk masukin uang Anda ke bursa saham. Yuk keluarin uang dari tabungan Anda, beliin saham. Artinya apa? Capital inflow. Ulama mengatakan, yuk para ulama masukin uang ke bursa saham. Artinya apa? Capital inflow. Artis-artis dibayar untuk mempromosikan bursa saham, ujungnya capital inflow. Hal menarik lagi adalah di era stock market 2.0 itu memang bisnis saham, bursa saham dijadikan sebagai entertainment. Ini salah satu statement menarik. Just like sports, betting is entertainment. I think stock market is entertainment. I don't think there's anything wrong with that. Jadi bursa saham dibuat seperti entertainment. Entertainment, hiburan, itu sebabnya di awal tahun 2021 ini, di akhir tahun 2020, orang-orang nggak pamer lagi jalan-jalan, segala macam pamernya portfolio, screen cap, beli saham. Itulah hebohnya orang jual beli saham karena udah masuk ke lifestyle entertainment. Artinya apa? Artinya uang yang sama, yang kalau ini uang yang artinya apa? Satu source aliran uang lagi dari 100 juta, 70 juta buat kebutuhan hidup. Tadinya 20 juta buat investasi entertainment, ini direbut sama bursa saham. Jadi dari 100, 70 ke kebutuhan hidup, 30 ke investasi. Sektorial mati, 30% ke aset. 30 juta ke aset. Tadinya paper aset cuma 3 juta, sekarang 30 juta. Properti mati, gold jadi nggak menarik, jadi tinggal 30 juta itu masuklah ke either saham atau lainnya. Seperti kripto, tanaman hias, dan lain-lain. Dan itulah jadi kondisi era stock market 2.0 ini yang membuat orang-orang, jumlah investor itu membludak di bursa saham. Ratusan ribu investor baru masuk ke bursa saham karena pandemi. Karena kurangnya liburan, kurangnya opsi investasi, sektorial mati, jadi uangnya masuk paper asset. Artinya capital inflow. Balik lagi semua ke capital inflow. Itu yang menyebabkan bursa saham Amerika bisa cetak rekor tertingginya ketika orang di luar kelaparan. Kenapa? Ya karena bandarnya pintar, dia membuat bursa saham jadi entertainment, membuat jadi harga uang terus mengalir ke bursa saham. Jadi kalau tadi uangnya segini, sahamnya segini. Di era stock market 1.0. Di 2.0 uangnya tambah banyak, sahamnya sama. Kalau uangnya tambah banyak, sahamnya sama, berarti harga sahamnya bisa dinaikin. Karena uang yang lebih banyak memperebutkan jumlah saham yang sama. Yang naikin siapa? Yang naikin tetap bandar. Yang punya saham, yang nguasain saham yang naikin. Kayak gitu.
Karena uangnya tambah banyak, karena itulah kecerdasan bandar di era stock market 2.0. Itu sebabnya sekarang udah putus hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan. Kenapa? Karena kondisi perusahaannya nggak lebih baik di masa pandemi. Nggak lebih baik. Kenapa nggak lebih baik? Ya kan bisnis kacau. Perusahaan yang bisnis mall-nya tutup, mall-nya sepi. Bisnis apa lagi? Mayoritas bisnis terpukul. Uangnya, dividennya nggak lebih banyak. Tapi uang yang mengalir lebih banyak. Jadi sekarang perusahaannya bisa diam, harga sahamnya bisa digoreng-goreng. Atau kayak KF ini perusahaan nggak jelas, harga sahamnya bisa naik ribuan persen karena berita vaksin. Setelah vaksinnya keluar, malah jatuh. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungannya sama vaksin. Ini hanya digoreng-goreng, ada berita renyah buat digoreng-goreng sama bandar, dan karena banyak uang yang bisa dipancing untuk membeli saham ini. Itu juga yang diberitakan ini terjadi di seluruh dunia. Ini salah satu post Instagramnya CNBC dikatakan at times like this, your company is not your stock and your stock is not your company. Udah putus hubungannya. Kecuali bangkrut dan bagi dividen. Itu yang nggak akan putus. Sisanya sudah putus. Itu juga yang menyebabkan Bapak Pom-Pom dunia Pak Elon Musk berhasil meningkatkan market cap Tesla. Tesla yang penjualannya cuma 28 miliar dolar, market cap-nya lebih besar. Ini masih 659, pernah jauh lebih besar, jadi 700-an. Market cap-nya lebih besar dari Toyota, VW, Mercy, GM, BMW, Honda, Fiat, Honda, Nissan, dan Subaru disatukan. Jadi perusahaan-perusahaan otomotif dunia yang penjualannya 1,3 triliun dolar mengalah, market cap-nya bisa kalah sama Tesla yang penjualannya cuma 28 miliar dolar. Kenapa? Karena ini digoreng-goreng sama dipom-pom sama ownernya. Sementara ini fokus jualan mobil. Itulah stock market 2.0. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, di Indonesia juga kita tahu saham terbaik tahun 2020 lalu adalah saham yang kenaikannya paling besar adalah saham Arto. Yang naik 1000% lebih di tahun 2020. Arto itu apa? Bank ini nih. Bank ini, Bank Artos, bank kecil di belakang ketoprak ini. Inilah banknya. Kalau waktu itu saya googling, di Bandung ada 2 sepertinya cabangnya. Perusahaannya setiap tahun semakin rugi. Udah itu diakuisisi, terus digoreng. Sampai market cap-nya mengalahkan Indofood. 75 triliun. Untung nggak perusahaannya? Enggak. Berprospek enggak? Enggak tahu. Tapi digoreng-goreng aja. Karena memang udah putus hubungan antara ini perusahaan apa, ini ngapain, ini kerja atau enggak, untung atau rugi, sama keputusan bandar menggoreng harga. Sudah putus. Dan menggoreng. Itu juga yang jadi fenomena di awal di akhir bulan Januari lalu ketika saham GameStop di Amerika, perusahaan yang hampir bangkrut, harga sahamnya naik 1.500% dalam 1 minggu. Dari harga sahamnya belasan, tiba-tiba naik sampai 347, bahkan kalau nggak salah pernah 370 harga sahamnya. Perusahaannya ada nggak? Ada, tapi hampir tutup. Ini jualan CD, game-game PlayStation, perusahaan yang udah nggak jelas mau ngapain ke depan. Katanya sih mau online. Udah belum online-nya juga. Cuman harga sahamnya digoreng-goreng karena memang sudah putus hubungan antara saham dengan perusahaan. Itulah era stock market 2.0. Itu juga terjadi di salah satu perusahaan terbesar di dunia, saham Apple. Apple harganya di tahun 2020 naik 50% lebih. Padahal penjualan iPhone kita tahu di seluruh dunia turun. Penjualan iPhone turun, toko-toko sepi, mal-mal sepi, orang-orang hemat. Tapi harga sahamnya naik 50%. Kenapa? Karena capital gain tadi. Orang rebutan beli iPhone. Jadi kuncinya adalah pinter-pinternya aja Anda mengundang investor retail beli saham Anda sambil Anda goreng.
Seperti itulah kunci stock market 2.0. Itulah yang menyebabkan harga Bitcoin pernah sampai 500 juta, harga tanaman hias pernah ini karena memang itu era goreng-menggoreng aset. Inilah era stock market 2.0. Satu era yang harus kita adaptasi, harus kita ikuti, dan goal kita adalah mencari peluang di sini. Kita nggak bisa maksa Bandar, lu harus ikut fundamental dong. Lu harus ngegoreng saham yang fundamentalnya bagus dong. Enggak kan, kita nggak bisa maksa itu. Ini area pom-pom saham, orang-orang dipanggil untuk membeli saham karena pilihannya sangat sedikit di masa pandemik ini, pilihan penggunaan uang, dan Bandar dengan cerdasnya merubah bursa saham sebagai area ini tempat trading saham, tempat investasi, tempat nyari duit, tempat bersenang-senang, jadi banyak uang yang mengalir ke bursa saham. Kayak gitu. Itulah era stock market 2.0.